Edward III dari Inggris adalah seorang raja Inggris dan penguasa Irlandia di abad ke-14. Nama kecilnya adalah Edward the Windsor. Dia terkenal karena keberhasilannya memulihkan dan membangun otoritas kerajaan setelah kepemimpinan ayahnya yang kacau. Selama pemerintahannya, Edward III menjadikan kerajaan Inggris sebagai salah satu kerajaan dengan kekuatan militer paling tangguh di Eropa, dan dialah yang membawa Inggris ke dalam perang 100 tahun dengan Prancis. Pada masa-masa akhir pemerintahannya, Edward terpukul dengan berbagai masalah, seperti dia telah kehilangan wilayah ketaklukannya di Prancis dan putra andalannya, Edward of Woodstock alias Edward the Black Prince, meninggal dalam usia muda. Akibatnya ketika Edward III meninggal, ia digantikan oleh cucunya Richard II. Dan berikut ini adalah sejarah riwayat hidup Edward III selengkapnya. Edward III lahir pada tanggal 13 November tahun 1312 di Kastil Windsor. Ia adalah putra Raja Inggris Edward II dan istrinya Isabella, putri dari Raja Prancis Philip IV. Orang tua Edward menikah didasari oleh alasan diplomasi politik dan untuk mendapatkan pewaris. Kemudian setelah Edward III lahir dan tumbuh besar, ia segera diangkat menjadi Earl of Chester untuk memperkuat tahta ayahnya yang sudah goyah. Pada tahun 1325, ibu Edward, Isabella, pergi ke Prancis dengan membawa Edward untuk menyelesaikan perselisihan antara saudaranya, Charles IV, dengan suaminya atas kepemilikan wilayah Guyenne, Gascony, dan Ponthieu. Hasilnya, Isabella berhasil mengamankan wilayah itu ke tangan Inggris dengan syarat Raja Inggris harus memberikan penghormatan kepada Raja Prancis, dan hal itu dilakukan Edward kecil atas nama Raja Inggris. Selama Isabella di Prancis, ia menjalin hubungan dengan Roger Mortimer, seorang baron Inggris yang melarikan diri ke Prancis. Lalu mereka berdua berencana untuk menggulingkan ayah Edward dari tahta. Dan untuk menambah dana, Edward dijodohkan dengan Philippa, seorang putri dari Pangeran Hainaut dan Holland. Setelah 5 bulan penyerangan mereka ke Inggris, akhirnya mereka berhasil mengalahkan Edward II. Setelah itu Edward II dituduh telah melanggar sumpah penobatannya, sehingga ia harus turun dari tahta. Kemudian ia dipenjara dan dibunuh di Kastil Barclay pada tanggal 21 September tahun 1327. Setelah ayahnya turun tahta, Edward yang masih berusia 14 tahun dinobatkan sebagai raja pada tanggal 1 Februari tahun 1327 dengan Isabella dan Mortimer sebagai walinya. Lalu pada musim panas di tahun yang sama, Mortimer berperang dengan Skotlandia, tapi perang itu malah menghasilkan perjanjian Northampton yang menjadikan Skotlandia sebagai negara yang merdeka. Setelah Edward sudah cukup umur, ia pun menikah dengan Philippa di tanggal 24 Januari tahun 1328. Tak lama kemudian, Edward membalas kematian ayahnya pada bulan Oktober tahun 1330 dengan menggerebek Mortimer dan ibunya di kamar mereka di Kastil Nottingham dengan lewat jalan rahasia. Lalu Roger Mortimer dipenjarakan di Menara London dan dieksekusi sebagai pengkhianat pada 29 November tahun 1330. Sementara ibunya dikurung di Castle Racing selama seumur hidup. Pernikahan Edward dengan Philippa menghasilkan 13 anak, dan putranya yang paling terkenal adalah anak tertuanya, Edward of Woodstock, atau yang lebih dikenal dengan Edward the Black Prince. Ayah dan anak inilah yang akan membawa era keemasan baru bagi kerajaan Inggris. Setelah resmi memegang kekuasaan dengan tangannya sendiri, Edward tidak terima kalau Skotlandia menjadi negara yang merdeka. Lalu ia ingin mewujudkan impian kakeknya, Edward I, yang ingin menaklukkan negara itu. Ketika Raja Skotlandia Robert the Bruce wafat, ia digantikan oleh David II yang saat itu masih berusia 5 tahun. Lalu Edward Balliol, saingan Raja Robert di masa lalu, melihat itu sebagai kesempatan untuk menduduki tahta Skotlandia. Mengetahui hal itu, Edward III pun membantu Balliol untuk merebut tahta yang kebetulan sejalan dengan rencananya. Dukungan dari Inggris ini pun tidak sia-sia. Pada tahun 1332, David II berhasil digulingkan dan Balliol pun diangkat menjadi raja. Tapi tidak lama setelah menduduki tahta, Balliol dilengserkan walaupun sekutunya Edward II berhasil memenangkan pertempuran Bukit Halidon pada tanggal 19 Juli tahun 1333, di mana pada pertempuran itu pasukan Inggris memakai strategi yang cukup jitu.
Tapi walaupun begitu, pada akhir tahun 1336, David II kembali menduduki tahta dan perbatasan Skotlandia Inggris dikembalikan seperti sedia kala. Sementara itu, Edward mengalihkan perhatiannya ke Prancis. Karena saat Inggris sedang bertempur dengan Skotlandia di utara, Edward geram dengan tindakan Prancis yang mendukung Skotlandia dengan menyerbu pantai selatan Inggris. Saat rakyat Inggris mulai takut dengan invasi Prancis, Raja Prancis saat itu, Philip VI, merebut wilayah Inggris di daratan Prancis seperti wilayah Aquitaine dan daerah Ponthieu. Kemudian Edward pun dengan tegas menyatakan klaimnya atas tahta Prancis, karena menurutnya ia adalah satu-satunya keturunan laki-laki yang masih hidup dari kakeknya Philip IV lewat jalur ibunya Isabella. Tapi klaimnya itu ditolak dengan tegas karena hukum di Prancis tidak memperbolehkan keturunan dari garis perempuan naik tahta. Dengan kejadian ini, maka dimulailah perang 100 tahun antara Inggris dan Prancis. Inggris pun menyerang Prancis pada tahun 1337. Saat itu Inggris bersekutu dengan Romawi Suci, tapi persekutuan tersebut awalnya tidak membuahkan hasil yang besar. Tapi Angkatan Laut Inggris kemudian berhasil menang pada pertempuran Sluis di tanggal 24 Juni tahun 1340. Kemenangan tersebut memberikan Inggris kendali atas selat yang akan memperlancar serangan-serangan berikutnya. Keberhasilan lain pun terjadi pada tahun 1345, yang mana saat itu Pangeran dari Derby berhasil merebut kembali wilayah Gascony untuk kerajaan Inggris. Lalu pada bulan Juli tahun 1346, Edward menyerang daerah Normandia dan menjarah kota-kota di sana, sehingga memaksa Philip untuk menunjukkan batang hidungnya, dan mereka pun bertemu pada pertempuran Crécy di tanggal 26 Agustus tahun 1346. Pada pertempuran tersebut, Edward berhasil menang walaupun pasukannya kalah jumlah. Karena selain pasukan Inggris sudah mendapat pengalaman ketika berperang dengan Skotlandia, di sana pasukan pemanahnya menggunakan busur dengan model baru yang disebut dengan longbow. Senjata ini terbukti sangat ampuh untuk melawan para kesatria andalan Prancis, sehingga korban dari pihak Inggris hanya berjumlah sekitar 300 orang, sedangkan korban di pihak Prancis sekitar 14.000 orang. Setelah itu, Inggris terus menyerang dan merebut berbagai daerah di Prancis. Sementara itu, Philip mempunyai rencana, lalu ia meminta sekutunya, Skotlandia, untuk menyerang Inggris dari sisi utara, sehingga Edward pun terpaksa kembali ke utara untuk melawan gempuran Skotlandia. Kemudian David II menginvasi Inggris pada bulan Oktober tahun 1346. Tapi invasi itu berhasil ditumpas pasukan Inggris di pertempuran Neville, dan di situ pula David berhasil ditangkap. Pada tahun 1348, pandemi Black Death sudah sampai di tanah Inggris. Pandemi itu membuat perang Inggris-Prancis berhenti untuk sementara, dan wabah itu juga menewaskan sepertiga dari populasi Inggris dan menghancurkan ekonomi negara itu. Tapi setelah wabah telah usai, perang pun dilanjutkan oleh putra Philip, yaitu Pangeran John the Good alias John II. Tapi serangan putra Philip itu berhasil dipatahkan oleh The Black Prince di pertempuran Poitiers pada tahun 1356. Pada pertempuran itu, Inggris lagi-lagi berhasil menang walaupun kalah jumlah, dan di sana John II juga berhasil ditangkap. Dengan dua raja berada di penjaranya, kini Edward bisa kembali ke Inggris dengan lega. Namun pada tahun 1357, David II dibebaskan dengan syarat Skotlandia harus membayar uang tebusan dan mau menjalani gencatan senjata selama 10 tahun. Pada tahun 1359, Edward dan pasukannya berbaris menuju ke kota Reims karena ia berniat menjadikan dirinya sebagai Raja Prancis. Tapi kota itu tidak mudah untuk ditaklukkan. Ditambah lagi, pasukan Edward banyak berkurang akibat musim dingin yang keras. Karena itu, Edward pun mulai membuka perjanjian damai. Pada bulan Mei tahun 1360, perjanjian Bretigny ditandatangani oleh Inggris dan Prancis. Pada perjanjian itu tertulis kalau Prancis mengakui klaim Edward atas 25% wilayah Prancis, dan sebagai gantinya, Edward harus menghilangkan ambisi apapun terhadap Prancis. Setelah itu John II dibebaskan, tapi pihak Prancis harus membayar uang tebusan terlebih dahulu. Masa kejayaan Edward mulai goyah setelah raja baru Prancis, Charles V, naik tahta.
Charles tidak seperti pendahulunya, ia menerapkan strategi baru yang lebih efektif dalam menghadapi pertempuran, dan ia juga berniat untuk merebut kembali wilayah Prancis yang sudah dikuasai oleh Inggris. Di sisi lain, Raja Inggris sedang berjuang untuk memulihkan ekonomi kerajaan yang anjlok akibat dari pandemi Black Death dan pembiayaan invasi yang sangat besar. Raja juga banyak meminjam dari bankir Italia, Flemish, Jerman, dan Inggris sendiri. Pada tahun 1372, Charles V menyerang daerah Aquitaine dan dilanjutkan ke daerah yang lain sampai pada tahun 1375. Wilayah kerajaan Inggris di daerah Prancis hanya tersisa daerah Calais dan sedikit dari daerah Gascony. Pada akhir masa pemerintahannya, pamor Edward menjadi semakin menurun karena dirundung berbagai masalah baik dalam maupun luar negeri. Lama-kelamaan, raja mulai kehilangan kendalinya atas kerajaan sampai pada akhirnya Edward menderita stroke pada tahun 1376 dan meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 1377 di St. Palace di Surrey pada usia 64 tahun. Lalu ia dimakamkan di Westminster Abbey. Sayangnya, pewarisnya yang layak menduduki tahta, Edward the Black Prince, telah meninggal setahun sebelum Edward III. Lalu tahta pun diwariskan kepada putra The Black Prince, yaitu Richard II. Saat itu Richard masih berusia 10 tahun, tapi ia telah diakui oleh parlemen sebagai pewaris yang sah.